Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Kembali lagi bersama dengan kami Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Pada malam hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang bersekutu bersama dengan Tuhan, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan yang kudus itu, saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita sadari bahwa kita ada sampai dengan malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Maka layaklah kita menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari dengan segenap hati, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah-Mu Tuhan bagi kami, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Engkau Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Engkau Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Bagi kami Tuhan, besar anugerah, amin. Berlimpah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
buktikan pada malam hari ini bahwa kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa menuntun dan menyertai hidup kami sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengagungkan Engkau. Dan kami bersyukur malam ini Tuhan, Engkau berkenan melayakan kami untuk kami menghampiri Engkau Allah yang kudus. Dan kami sadari bahwa kami tidak berkenan di hadapan Tuhan oleh karena banyak hal yang kami perbuat yang menyakiti Engkau Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Maka kami mohon Tuhan suci dan kuduskan kami agar kami layak untuk mengagungkan Engkau, untuk memuji Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, pujian penyembahan kami, ibadah kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dimanapun berada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji Tuhan, amin. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk kita membalas kebaikan Tuhan selain kita mengagungkan Tuhan, selain kita memuji Tuhan. Maka daripada itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, baik yang ada di sini dimanapun berada. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita dengan penuh kesungguhan hati, dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Pujilah nama-Mu
Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Bahkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati saya mengajak Bapak Ibu semua, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu rindu kami, Engkau tahu harap kami. Tuhan, amin. Engkau tahu mimpiku Tuhan, Engkau tahu rinduku Tuhan, Engkau tahu mimpiku, Engkau tahu harapku, Engkau tahu mimpiku Tuhan, Engkau tahu mimpiku di tangan-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku Tuhan. Segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan. Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Sekali lagi kita katakan, Engkau tahu hatiku Tuhan, Engkau tahu rinduku, Engkau tahu hatiku Tuhan, Engkau tahu rinduku Tuhan, Engkau tahu harapku, Engkau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus,
jalan kami Tuhan. Dalam setiap langkahku ya Tuhan. Dalam setiap langkah Engkau Tuhan yang kuandalkan menghadapi Semua Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Kau sungguh berarti di setiap jalanku ya. di setiap jalanku Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. selalu mempesonaku. Kau terbaik, Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Kau anugerah terindah dalam Hidupku, amin. Kau sungguh berarti di Kau setiap jalan kami ya Tuhan. berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu membuat kami terpesona ya Tuhan. Selalu mempesonaku. Yesus Kau yang terbaik, Yesus Kau yang termanis. Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu yang selalu mempesonaku. Selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Bapak Ibu, mari kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Saya mempersilahkan kita semua mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, dimanapun kita berada. Kita naikkan suara kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Itulah yang membuat kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan Allah-Allah yang lain. Terima kasih. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Karena anugerah-Mu selalu membuat kami terpesona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau pada malam hari ini. Dan biarlah pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mampu mengubah sikap hidup kita. Hanya firman Tuhan yang mampu menuntun kita kepada jalan yang benar. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Kita katakan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bencanaku ya Tuhan. Bencanaku Dengan air sungai. dengan air
yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur jika dari waktu ke waktu, dari ke hari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terus memberkati kami, menuntun kami di tengah pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan juga Engkau mengajar kami agar kami, ya Tuhan, di dalam kehidupan ini mengelola setiap tanggung jawab tugas-tugas kami dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu Tuhan bahwa sering sekali dalam kehidupan ini bahwa pikiran-pikiran kami, bahwa cara-cara kami yang kadang-kadang kami praktekkan. Itulah sebabnya kami terus mau belajar kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, supaya melaluinya Tuhan kami terus belajar bagaimana seharusnya kami hadir di tengah dunia ini menjadi berkat, ya Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kami. Karena sebagai orang yang percaya, yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, bahwa kami tidak boleh hidup hanya untuk perkara-perkara yang sementara, tapi bernilai kekal, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan terus mengarahkan, memimpin kami kepada kebenaran dan kehendak-Mu. Karena itu, tolonglah kami sementara merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami terarah kepadamu, ya Tuhan. Baik kami yang bersama di sini, baik juga Bapak Ibu yang mengikutinya secara online, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, mereka bersama-sama dengan kami akan belajar dari firman Tuhan. Dan berkati kami semua melalui firman-Mu. Tolong Tuhan, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami membuka hati kami kepadamu. Kalau ada dosa pelanggaran kami yang belum kami akui di hadapan-Mu, yang kami lakukan di waktu yang tua yang lalu, atau hari ini, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan mendengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Boleh juga Bapak Ibu yang mengikuti secara online membaca bagian ini karena tidak terlalu panjang. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Temanya adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, barangkali ini teks sudah berkali-kali kita dengarkan. Tapi tidak apa-apa juga lah kita renungkan malam hari ini. Harapan kita bahwa yang kesekian kalinya setelah kita mendengarkan teks ini, maknanya makin lebih jelas, lebih dalam bagi kita. Itu harapan kita. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu yang mengikuti secara online, meskipun duduknya agak santai, mari kita memberi perhatian secara seksama terhadap perenungan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
nas ini atau khotbah ini malam hari ini disampaikan karena dipandang ini penting bagi kita pada saat ini. Karena coba kita lihat sekarang ini bahwa banyak orang Kristen, banyak orang percaya, menurut saya berada pada perlombaan yang salah. Berada pada perlombaan yang keliru. Dan teks ini saya harap akan membuat kita siuman bahwa kita selama ini sudah berlomba pada jalur yang salah. Supaya kita kembali dan berada pada jalur yang benar. Bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlombaan yang kita saksikan sekarang ini di tengah gereja Tuhan, sering perlombaan yang bersifat lahiriah. Salah satu contoh misalnya, gereja-gereja di mana-mana berlomba membangun gereja semegah mungkin. Salahkah membangun gereja semegah mungkin? Tidak salah. Tapi menurut saya sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipanggil Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, bahwa itu bukan yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan membangun gereja semegah-megahnya. Coba lihat misalnya di gereja-gereja sekarang berlomba-lomba membuat sound system semahal-mahalnya. Ada yang sampai ratusan juta rupiah. Berlomba-lomba untuk membuat semua perangkat di dalam gereja itu sehebat mungkin, semahal mungkin. Dan ini menurut saya adalah perlombaan yang salah. Karena kita dipanggil bukan untuk membangun gereja yang megah. Bukan membeli peralatan di dalam ibadah kita yang mahal-mahal. Bukan, gereja menurut saya dipanggil bukan untuk itu. Dan yang ironisnya adalah bahwa kita berlomba-lomba menjadi orang kaya. Berlomba-lomba untuk memperoleh berkat sebanyak-banyaknya. Salahkah itu? Menurut saya memang tidak salah. Tapi kalau itu menjadi prioritas utama, di situ kita berlomba-lomba, menurut saya itu adalah sangat keliru. Dan coba lihat di dalam gereja bahwa kita berlomba-lomba menjadi orang kaya, terlihat saudara-saudara ketika dalam gereja bahwa orang kaya itu mempunyai tempat khusus di tengah gereja. Kalau datang orang kaya, biasanya kita sangat menaruh hormat. Tapi begitu datang orang miskin, saudara-saudara, maka biasanya orang ini kurang memberi, kurang mendapat perhatian. Tapi kalau orang kaya, biasanya majelisnya kah, pendetanya kah, bahkan jemaat sendiri pun akan memberi penghormatan khusus kepada orang kaya ini. Kenapa? Menurut saya adalah bahwa kita sedang menganggap sekarang orang ini yang hebat, orang ini yang keren, ya kan? Orang ini yang kaya, ini yang keren ini. Mari kita hormati karena dia keren. Punya harta yang banyak. Orang miskin itu enggak keren. Tidak heran Bapak Ibu, banyak cerita tentang hal ini. Ada seorang namanya Pak Nasreddin, diundang ke pesta. Pak Nasreddin ini diundang ke pesta. Dan kemudian dia ketika masuk dalam pesta itu, dia coba duduk di depan. Tapi kemudian penerima tamu mengatakan, Pak, jangan di situ Pak. Lalu kemudian, kalau begitu saya di mana? Di belakang Bapak, di belakang. Lalu Pak Nasreddin kemudian dia pergi ke belakang. Tapi dia heran, kenapa ya saya ini, padahal di depan itu masih banyak bangku kosong, kenapa saya nggak diizinkan di situ? Justru saya disuruh di belakang. Lalu kemudian dia perhatikan, dia simak, dia lihat apa penyebabnya sehingga dia disuruh ke belakang. Lalu dia mengambil kesimpulan, sudah saya tahu penyebabnya ini. Lalu kemudian dia keluar dari pesta itu, ruangan pesta itu, dan kemudian dia pulang ke rumahnya karena rumahnya tidak terlalu jauh. Lalu saudara-saudara dia mengganti pakaiannya, yang tadi pakaiannya biasa saja. Dia ganti pakaiannya, pakai jas, pakai dasi, kemudian dia pakai sepatunya yang terbaik. Lalu kemudian begitu dia masuk ruangan pesta, penerima tamu mengatakan, Pak silakan duduk di depan Pak. Silakan, Bapak di sana duduknya, di depan. Nasreddin
mengatakan betul kesimpulan saya bahwa memang yang membuat saya disuruh ke belakang karena pakaian saya. Kemudian ketika tiba jam makan, lalu kemudian ketika jam makan, hidangan disiapkan, lalu Pak Nasreddin mengambil makanannya, dan kemudian ketika dia memakan makanannya, nasinya, lauknya, dimasukkannya ke kantong jasnya. Kantong jasnya satu, lauknya, kantong jas yang kedua, nasinya, sayurnya dimasukkan ke kantong jasnya. Lalu orang di sampingnya tanya, "Loh Pak, kenapa ke jasnya? Kenapa nggak dimakan nasinya?" Lalu Pak Nasreddin menyampaikan bahwa biar Anda tahu, saya ada di sini bukan karena saya. Jas inilah yang membuat saya ada di sini. Sehingga yang layak makan adalah jas saya, bukan saya. Memang inilah kenyataannya, bahwa kita begitu menaruh hormat kepada orang yang tampilannya luar biasa, bukan? Kita anggap ini, kaya ini, banyak uangnya ini, sehingga kita menaruh hormat kepada dia. Itu sebabnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kelihatannya kaya. Berlomba-lomba menjadi orang yang kelihatannya keren, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya lebih terhormat. Menurut saya ini adalah perlombaan yang salah. Kalau kita baca bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita ini mempunyai peranan yang sangat penting di tengah-tengah dunia ini. Bahwa teks ini mengatakan kita punya tanggung jawab yang besar, yang bukan main-main. Kita hadir di dunia ini bukan sekedar punya pekerjaan, punya tanggung jawab, punya keluarga, lalu kemudian makin tua, lalu mati. Tidak cukup sampai di situ. Orang Kristen lebih daripada itu. Bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Dan Yesus yang mengatakan dengan tegas kalimat ini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan ketika muncul kalimat ini, Yesus mengatakannya dalam bentuk present. Artinya adalah bahwa kita menjadi garam, kita menjadi terang, bukan sewaktu-waktu, tapi terus-menerus selama kita hidup di dunia ini. Bahwa kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Ini seharusnya yang menjadi perlombaan kita. Ini seharusnya yang kita kejar, supaya kita terus-menerus menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Bukan berlomba-lomba menjadi orang yang punya ini, punya itu. Berlomba-lomba membangun gereja sebangga mungkin, bukan. Tapi berlomba-lomba untuk mempertontonkan, untuk menunjukkan kegaraman saudara, keterangan saudara di tengah-tengah dunia ini. Karena itu malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat ini bersama-sama. Supaya kita berada pada perlombaan yang benar. Sebelum kita akan menyimak garam dan terang di sini, saya mengajak kita untuk melihat dua hal penting yang mau kita simak sebelum dijelaskan lebih jauh tentang garam dan terang ini. Hal pertama adalah, menarik sekali dalam bagian ini Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Tidak dikatakan kamu adalah emas dunia ini. Kamu adalah berlian dunia ini. Enggak begitu ya. Tapi garam dan terang dunia. Kalau kita lihat garam dan terang, itu saudara-saudara, bahwa garam dan terang itu bukan soal tampilan yang penting. Bukan soal yang ditampilkan yang penting, bukan soal itu ya. Garam dan terang, nggak ada orang bilang garam ini cantik, akan kupakai ini untuk tempat masak, nggak ada. Wah, terang ini cantik, inilah yang saya pakai di rumah saya, nggak ada itu. Pokoknya ada terang, apakah itu karena lilin, apakah senter. Kalau kita lagi dalam gelap, kita langsung ambilnya, tidak pilih-pilih. Karena sama-sama memberikan kepada kita
satu situasi yang makin jelas untuk kita lihat dengan bantuan terang itu. Jadi, Bapak Ibu, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa terang dan garam bukan soal penampilan, bukan soal betapa hebatnya, bukan soal itu. Tapi soal kemanfaatannya, soal fungsinya. Kalau garam dan terang, kalau tidak berfungsi nggak ada gunanya. Garam dan terang menjadi bermanfaat karena dia berfungsi. Menggarami, memberi rasa, melindungi dari pembusukan, dan kemudian terang itu memberikan suatu yang makin jelas ketika ada kegelapan. Jadi kita lihat di sini, garam dan terang bukan soal penampilannya. Begitu ya, bukan ya? Bukan soal kehebatannya. Karena itu saudara-saudara, ketika disebutkan garam dan terang dunia, itu berarti adalah ketika kita berfungsi sebagai garam, sebagai terang dalam dunia ini, itu bukan soal bahwa orang kaya yang bisa menjadi garam dan terang. Tidak. Hanya pendeta yang bisa menjadi garam dan terang karena dia statusnya tinggi. Bukan. Hanya orang-orang pintar yang bisa menjadi garam dan terang. Tidak. Ini bukan soal pintar, bukan soal kaya, bukan punya jabatan yang tinggi yang bisa menjadi terang. Tidak. Semua kita bisa. Karena ini bukan soal penampilan. Tapi soal fungsi, soal manfaat. Berfungsi enggak kita? Bermanfaat enggak kita? Itu kira-kira ya. Yang kedua, sebelum kita membahasnya lebih jauh. Ketika Yesus mengatakan garam dan terang dunia, itu sesungguhnya Bapak Ibu adalah soal pengaruh. Ya kan? Soal pengaruh. Ketika garam hadir, dia mempengaruhi. Ketika dia larut di dalam suatu cairan, ketika dia melarut di tengah masakan, ketika ada dia di tengah daging, ketika dia dijaga supaya tidak busuk, lekas busuk, maka dia mempengaruhi daging itu sehingga enggak cepat busuk, mempengaruhi makanan sehingga makanan itu yang tadinya tawar sekarang menjadi manis, menjadi asin, nah gitu ya, karena garam bukanlah asin, bukanlah manis ya, tapi menjadi asin, menjadi enak. Jadi ini adalah soal pengaruh. Ketika kita bicara soal garam dan terang, itu adalah soal pengaruh. Sejauh mana kita mempengaruhi. Terang juga begitu. Kalau terang tidak dinyalakan, terang disimpan, tidak ada gunanya. Tapi ketika dia muncul, maka dia mempengaruhi situasi yang gelap tadi di situ menjadi terang. Jadi terang dan garam adalah soal pengaruh. Ya, soal pengaruh. Jadi bukan soal pajangan. Itu sebabnya tadi nggak disebutkan kamu emas dunia ini, kamu intan dunia ini, kamu permata dunia ini. Itu hanya pajangan saja. Tapi ini adalah garam dan terang. Karena kita terpanggil untuk mempengaruhi dunia ini. Mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi keluarga kita. Mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Karena kita dikatakan garam dan terang dunia ini. Mari kita lihat satu persatu. Sebagai garam sekarang. Bahwa kita, firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Ketika kita bicara soal garam, karena kita sekarang bicara soal terang dunia, garam dan dunia adalah soal mempengaruhi. Kalau kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, garam itu mempengaruhi lingkungannya adalah karena dia larut, gitu ya. Dan kemudian dirasa. Begitu ya. Yang tadinya hambar dengan harinya garam itu menjadi terasa enak. Jadi garam pengaruhnya bisa pengaruhnya saudara-saudara nampak, ketahuan ketika dicicipi, ya kan? Garam itu dicicipi, garam itu dirasakan. Itu kira-kira. Jadi garam tidak akan tahu pengaruhnya sejauh mana kalau kita tidak cicipi. Katakanlah ibu-ibu di dapur lalu masukkan tadinya makanan menjadi hambar, kemudian dimasukkan garam. Kalau nggak dicicipi itu masakannya, nggak tahu kita berpengaruh nggak garam ini, kan begitu. Sudah asinkah atau keasinankah? Nah, itu ya kira-kira ya, dicicipi. Terima kasih. Jadi garam
Bapak Ibu dan saudara-saudara, terasa pengaruhnya melalui dia dilarutkan dan kemudian dirasakan, dicicipi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengaruh kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah dengan kita bersinggungan, bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Itu dulu. Jadi kita larut di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian mereka mencicipi kehidupan kita. Karena dikatakan kamu adalah garam dunia ini. Kalau mereka tidak mencicipi kehidupan kita, maka tidak mungkin hidup kita mempengaruhi hidup mereka. Karena ini adalah soal pengaruh, garam dan terang. Jadi ketika kita hari di dunia, maka pengaruh kita yang harus lebih kuat. Jangan pengaruh mereka yang lebih kuat. Nanti kita lihat seperti apa kalau pengaruh mereka lebih kuat. Dalam dunia ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk mempengaruhi mereka. Dengan cara apa? Mereka mencicipi hidup kita. Bagaimana mereka mencicipi hidup kita? Melalui apa? Menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan lewat kata-kata kita. Kata-kata kita lah yang menggarami hidup mereka. Itulah sebabnya sebagai orang percaya bahwa kata-kata kita itu, kalimat-kalimat kita itu adalah kalimat-kalimat yang membangun. Kalimat-kalimat yang menguatkan, kalimat-kalimat yang menyembuhkan, bukan melukai, bukan menghina orang lain, bukan merendahkan orang lain. Tapi membangun orang lain. Kalau kau menghina orang lain, kalau kau merendahkan orang lain, kira-kira begitu, maka yang terjadi adalah engkau sudah kehilangan kegaramanmu. Engkau tidak layak disebut garam dunia ini. Engkau mungkin lebih tepat dalam tanda petik semacam racun dunia ini. Maaf ini, ya kan? Kata-kata kita lah yang dicicipi orang lain. Dia dengarkan kata-kata kita. Dia simak kata-kata kita. Membangun hatinya kah? Menguatkan pikirannya kah? Atau justru membuatnya menjadi makin jauh dari Tuhan? Justru membuatnya makin membelakangi Tuhan. Karena itu, supaya kita menjadi garam dan terang dunia, gunakan kata-kata yang membangun. Jangan sembarangan berkata-kata. Jangan sembarangan menggunakan kalimat-kalimat kita. Apalagi dengan orang-orang di luar sana. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini menjadi pergumulan menurut saya. Memang berkata-kata itu tidak mudah. Dalam pengertian kata-kata yang baik. Untuk mengeluarkan kata dari mulut kita itu gampang sekali. Tapi kata-kata yang seperti apa? Kalau kata-kata yang sembrono gampang saja. Menurut saya adalah mari kita belajar malam hari ini. Bahwa kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun orang lain. Yang menguatkan hati orang lain. Jangan balas kalau misalnya orang itu melakukan sesuatu yang mungkin menghina saudara. Jangan balas itu dengan hinaan lagi. Tapi justru Anda membantunya supaya dia tidak mengulang kalimat-kalimat itu lagi. Tentunya tidak mudah, tapi itulah perjuangan kita karena kita adalah garam. Lewat apa lagi orang mencicipi hidup kita? Kata-kata kita tadi. Yang kedua adalah melalui tindakan nyata ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa dunia ini ketika bicara soal garam, ya dikatakan di sini garam itu kalau dunia ini berarti kalau begitu dunia ini membutuhkan garam. Lagi apa dunia ini sehingga dibutuhkan garam? Karena hambar dunia ini. Yang kedua sedang mengalami pembusukan moral, sedang mengalami problem. Oleh karena itulah ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, supaya orang mencicipi kegaraman kita, maka kita tunjukkan kebaikan kepada mereka. Dengan menunjukkan kebaikan, harapan kita itu kan melawan kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika orang sedang mengalami kerusakan oleh karena stres barangkali. Kerusakan oleh karena terlalu banyak problem barangkali, saudara-saudara. Barangkali oleh karena bencana, penyakit dan lain sebagainya. Dia susah barangkali. Maka saudara menunjukkan kebaikan.
menolong dia menghadapi kerusakan itu. Lewat tindakan yang nyata. Membantu dia, menolong dia. Kalau dia sakit mengunjunginya. Kalau dia kena bencana membantunya, saudara-saudara. Jadi kita melakukan kebaikan. Dan dia cicipi kebaikan kita itu. Yang membuatnya menjadi sadar bahwa ada orang sebaik saudara. Ada orang yang hari di dunia di sekitar dia yang masih peduli dengan hidupnya. Jadi mempraktekkan kebaikan membantu orang-orang di sekitar kita. Itulah kira-kira menunjukkan kegaraman kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tapi hati-hati. Firman Tuhan mengatakan, jika garam itu menjadi tawar. Garam itu rupanya bisa menjadi tawar. Memang garam zaman dahulu begitu ya. Saya tidak akan banyak bahas soal itu. Tapi saya mengajak kita bahwa kegaraman kita pun bisa tawar. Kok bisa tawar? Kalau kita, saudara-saudara, ikut-ikutan dengan pola dunia yang menggunakan kalimat-kalimatnya untuk menghancurkan orang lain. Maka kita menjadi tawar. Ketika kita tidak ada tindakan nyata, tidak ada di dalam hati kita kerinduan untuk membantu orang lain, menunjukkan kebaikan-kebaikan, tapi justru pembalasan-pembalasan yang kita lakukan, maka kita kehilangan kegaraman kita. Artinya dunia ini lebih mempengaruhi kita, bukan kita yang mempengaruhi dunia ini. Bisakah terjadi orang Kristen menjadi hambar? Bisa. Bisa, saudara-saudara. Kalau dunia ini saudara izinkan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hatimu. Kalau pola dunia ini menjadi, kita ganti menjadi pola kita. Orang di sana menggunakan kalimat-kalimat caci maki, kita juga melakukan itu. Kita tiru cara mereka. Maka itu kegaraman kita menjadi tawar. Yang selanjutnya, terang. Terang, kalau kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, terang itu mempengaruhi kita ketika kita melihat, ya kan? Kalau garam tidak melihat kan, garam itu kita lihat begini, nggak terasa kita itu asin atau tidak. Dan kemudian kalau terang kita cicipi kan tidak bisa. Gimana mencicipi garam? Ya gitu kira-kira ya. Lalu kita ini lampu-lampu ini kita julurkan lidah kita. Wah ini terangnya mantap juga ini, nggak ada. Terang itu mempengaruhi kita oleh karena kita melihatnya, ya kan, lewat mata kita, saudara-saudara. Jadi kalau disebutkan kamu adalah terang dunia ini, itu berarti adalah bahwa orang di sekitar kita dipengaruhi oleh hidup kita oleh karena mereka melihat. Oleh karena mereka melihat hidup kita. Apa yang dilihat mereka dalam hidup kita? Bahwa orang-orang di sekitar kita, ya, di mana saja kita berada, apakah saudara di kampung, apakah saudara di pasar, apakah saudara di mana saja, bahwa manusia itu adalah pembaca-pembaca yang mahir untuk melihat hidup manusia itu. Mereka melihat hidup kita. Itu kira-kira ya. Jadi untuk menjadi terang adalah dengan melihat hidup kita. Apa yang dilihat dalam hidup kita? Yang dilihat dalam hidup kita adalah, yang pertama adalah bahwa kita hidupnya berbeda dengan mereka. Berbedanya di mana? Bahwa di dunia ini saudara-saudara, untuk bisa menjalani hidup ini, tidak mungkin tanpa dosa. Dunia ini punya prinsip bahwa supaya berhasil, supaya hidupmu enak, maka buat dosa nggak apa-apa. Buat dosa dalam usaha, buat dosa dalam pekerjaan, buat dosa di tengah keluarga, itu nggak apa-apa. Kalau sekali-sekali, kalau terpaksa nggak apa-apa juga sering-sering kalau terpaksa, ya kan? Dunia ini punya prinsip begitu. Jadi kita hendak menunjukkan kepada dunia ini bahwa bisa dalam hidup di dunia ini kita bisa hidup tanpa dosa. Jadi orang akan melihat hidup kita bahwa kita bisa hidup tanpa dosa. Di tengah usaha, di tengah pekerjaan kita, di tengah kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keluarga, di mana saja. Bahwa ternyata dalam dunia ini sebagai orang percaya kita pertontonkan kepada mereka bahwa kita bisa hidup tanpa dosa.
Ketika mereka melihat, wah luar biasa orang ini. Tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak hidup dengan kita, sama dengan kita. Hidupnya luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi itu yang pertama. Bahwa kita mempertontonkan hidup yang berbeda. Hidup yang berbeda itu apa? Bahwa kita tidak hidup dalam dosa seperti mereka. Dalam perjalanan hidup mereka. Yang kedua, melalui apa mereka melihat kehidupan kita? Yang kedua adalah bahwa hidup kita ini berbeda dengan mereka. Yaitu kalau dunia ini menjalani hidup ini indah bagi mereka. Hidup ini enak bagi mereka kalau punya kekayaan, kalau punya harta. Kalau semua keinginan mereka terpenuhi, wah itu baru hidup yang enak. Bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa bagi kita yang indah dalam hidup ini, yang membuat kita bersuka cita menjalani kehidupan ini, bukan kepada segala sesuatu yang disebutkan tadi, tapi karena kita memiliki Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Inilah dasar sukacita kita. Inilah dasar yang membuat kita terus bersemangat menjalani hidup. Jadi hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tontonan bagi mereka bahwa kita meskipun hidup sederhana, hidup pas-pasan, hidup biasa-biasa saja, tapi menjalani hidup ini dengan sukacita, semangat terus oleh karena ada Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Saya memberikan bandingannya bagi kita supaya makin melihat kita bahwa harta yang terpenting dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah Tuhan. Seandainya semua harta di dunia ini adalah milik kita, baik harta di udara, di laut, begitu ya, di darat, semua harta saudara, tapi saudara nggak memiliki Tuhan. Apakah Anda mau memiliki harta sebanyak-banyaknya tanpa Tuhan? Saya kira semua akan berkata, nggak ada gunanya hidup tanpa Tuhan. Mungkin saudara berkata, kalau boleh dua-duanya, harta dan Tuhan juga, supaya komplit, begitu ya. Persoalannya saudara-saudara, kalau kita sudah ikut Tuhan, yang mengatur hidup kita itu bukan kita, tapi Tuhan. Sudah ada porsi-porsi tertentu yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini. Jadi kalau kita diberikan Tuhan, tanggung jawab. Kalau Tuhan berikan kita kaya, bersyukur. Kalau hidup kita pas-pasan, bersyukurlah. Yang penting apanya? Yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Mau hidup kita pas-pasan, mau hidup kita biasa-biasa saja, mau hidup kita kaya, yang utama itu bukan itu. Yang utama itu adalah ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itulah dasar sukacita kita. Itulah yang hendak kita pertontonkan kepada dunia ini. Supaya mereka melihat bahwa prinsip hidup mereka yang mengatakan kekayaan segala-galanya. Bukan. Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Dengan begitu saudara-saudara, kita menjadi terang bagi mereka. Kita tunjukkan itu lewat kehidupan kita. Kita tunjukkan lewat interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita ini selalu bersukacita, selalu bersemangat menjalani hidup ini. Meskipun hidupnya biasa-biasa saja. Meskipun tidak terlalu beruntung dalam ukuran dunia ini. Sehingga orang itu akan berkata, orang ini hebat kali, hidupnya pas-pasan, tapi selalu senang, selalu bersukacita menjalani hidup ini. Apa sih rahasianya? Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup berbeda dengan mereka, maka itulah terang yang mereka lihat di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan bahayanya dalam hal ini adalah bahwa kalau terang tadi itu, kalau garam tadi adalah bisa menjadi tawar. Tapi terang tadi itu, masalahnya itu adalah ketika kita menyembunyikannya, menyembunyikan identitas kita. Bahwa kita adalah bukan orang yang kompromi dengan dosa. Yang kedua adalah bahwa kita hendak menunjukkan ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bisakah begitu orang Kristen menyembunyikan itu? Bisa. Itu bahayanya.
Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita di sini, jangan menyembunyikan terangmu. Jangan menyembunyikan identitasmu sebagai orang yang dipanggil Tuhan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Karena itu malam hari ini, saya berkata kepada kita, bahwa marilah kita menjaga kegaraman kita. Marilah kita menjaga terang kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita tidak percuma saja dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa peranan kami penting di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan menerangi ya Tuhan. Tidak mudah, kami tahu bahwa ini adalah fungsi yang luar biasa berat ya Tuhan. Tapi itulah bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Tolong kami, supaya kami ya Tuhan memperhatikan secara seksama firman Tuhan ini. Dan meresapkan ini dalam kehidupan kami. Supaya kami menjaga kegaraman kami. Supaya kami menjaga terang kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui kehidupan kami yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Tolong Tuhan supaya kegaraman kami menjadi tawar. Tolong kami supaya terang kami tidak kami sembunyikan. Tapi kami terus tunjukkan identitas kami, orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami rindu ya Tuhan, bahwa firman-Mu sungguh menolong kami mengambil tekad bersama malam hari ini. Hendak membuat hidup kami, mendorong hidup kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami, yang menolong kami memahami firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaan pada malam hari ini di acara Saturday Night Service. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rustam yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dan seluruh kru kita yang bertugas. Terima kasih kebersamaan dan kami yakin kita semua diberkati pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin menyampaikan sekali lagi acara-acara kami. Pada hari Jumat ada Eben Kids Ministry pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu seperti ini ada Saturday Night Service. Dan hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda di pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Dan hari Senin ada Miracle. Kiranya semua acara dan tayangan kami menjadi berkat dan inspirasi buat saudara. Mari kita menutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sangat indah sekali. Karena Engkau memberikan fungsi pada kami yang luar biasa. Untuk memberikan pengaruh pada dunia ini. Dunia yang masuk dalam proses pembusukan. Terima kasih Engkau memberikan fungsi terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk semua itu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohonkan berkat untuk bangsa kami. Untuk pemimpin, supaya kiranya mereka bisa memimpin dengan bijak dan arif. Untuk mengentaskan kemiskinan dari bangsa kami. Dari rakyat di Indonesia ini. Dan juga menyelesaikan persoalan COVID. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk yayasan kami. Tuhan Engkau memberkati baik di pusat
di berbagai tempat, di daerah-daerah, di perwakilan-perwakilan. Tuhan Kau berkati pembina, penasehat, pengurus Tuhan, dan pengawas. Tuhan Kau berkati. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi kami, baik di Institut Injil Indonesia, di STT-ATI, di tempat ini. Tuhan Kau berkati para pemimpin, para dosen. Engkau berkati mereka semua. Dan tentunya orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, mohon kiranya memberkati mereka, melimpahkan kasih setiamu bagi mereka. Yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Engkau berkati mereka. Dan ketika kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka terus senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul, sedang sakit, sedang mengalami masalah, usaha, anak-anak, rumah tangga mereka, mari Tuhan Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Para alumni kami dimanapun berada, Tuhan berkati. Terima kasih untuk sejumlah mahasiswa yang telah Tuhan hantarkan ke tempat ini. Para mahasiswa baru, doa kami mereka benar-benar memahami dan meyakini panggilan itu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Dan kami memohonkan berkat untuk saudara-saudara semua. Karena biarlah kasih daripada Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai. El Shaddai. Kepada tim musik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Dan kita mau bawa hidup kita menjadi berkat. Kita mau hidup kita menjadi garam dan terang. Mari kita katakan, hidupku takkan pernah sama. Kaulah satu-satunya sumber dari